Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita belajar bersama-sama ya dengan Ibu. Nah, masih di bab himpunan atau bab 2 himpunan. Nah, di sini nanti kita akan belajar diagram Venn. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Nah, di sini kemarin himpunan ada beberapa poin. Nah, kita nanti belajar pada diagram Venn. Nah, diagram Venn ini memuat himpunan dan operasi himpunan. Nah, jadi saling berkaitan. Nah, didengarkan baik-baik ya, di konsentrasi. Nah, di sini diagram Venn itu pengertiannya. Diagram Venn adalah suatu bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan atau beberapa himpunan yang saling berhubungan. Nah, saling berhubungan. Nah, di sini ada aturan membuat diagram Venn. Nah, aturannya yaitu ada 4. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan dilambangkan dengan huruf S. Ditulis sebelah kiri atas persegi panjang. Aturan yang kedua, himpunan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana dan nama himpunan ditulis dekat lingkaran tersebut. Nah, yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik tebal. Anggota S yang bukan anggota himpunan diletakkan di luar lingkaran dan di dalam persegi panjang. Nah, aturan yang terakhir yaitu jika banyak anggota himpunan tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Nah, seperti ini bentuk diagram Venn. Ada yang pernah melihat? Nah, ini tadi aturan yang pertama menuliskan huruf S. Huruf S itu apa? Himpunan semesta. Nah, yang mencakup semuanya berada di dalam persegi panjang ini. Ditulis di sebelah kiri atas persegi panjang. Nah, terus dikasih kotak ini juga berbentuk persegi panjang. Yang kedua, himpunan digambarkan dengan lingkaran. Nah, lingkaran atau kurva sederhana dan nama himpunan ditulis dekat lingkaran tersebut. Nah, di sini Ibu menggambarkan dengan himpunan A, maka A di sini Ibu tuliskan di dekat lingkaran. Nah, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik tebal. Nah, di sini Ibu gambarkan dengan nokta titik tebal atau titik tebal. Nah, di sini himpunan A memuat berapa aja ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota himpunan A atau di dalam anggota himpunan A. Nah, anggota S yang bukan anggota himpunan diletakkan di luar lingkaran dan di dalam persegi panjang. Nah, berarti yang tidak termuat pada himpunan A dituliskan atau digambarkan di luar lingkaran tetapi masih berada pada persegi panjang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang menggambarkan diagram Venn. Baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik diagram Venn. Nah, karakteristiknya ini penjelasan lebih jelas dari tadi. Nah, di sini Ibu menggambarkan diagram Venn yang Ibu beri keterangan angka dengan Romawi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di angka 1 ini keterangannya himpunan semesta, sama seperti tadi. Himpunan semesta yaitu yang menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu yang berada dalam persegi panjang. Terus untuk yang simbol Romawi nomor 2 yaitu daerah yang merupakan milik himpunan A dan B. Nah, di sini yang nomor 2 itu berada pada antara A dan B. Nah, kenapa bisa dibilang A irisan B? Nah, kemarin apa A irisan B? Nah, anggotanya itu anggota himpunan A dan
anggota himpunan B. Nah, jadi di sini dibatasi oleh lingkaran B atau himpunan B dan juga dibatasi oleh lingkaran atau anggota A. Nah, maka di sini berada di tengah-tengah yang dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B. Maka di sini yang dinamakan A irisan B. Nah, untuk yang ketiga, banyak anggota himpunan hanya. Nah, hanya A saja tanpa B. Berarti di sini. Nah, berarti tanpa dua ini, tanpa simbol 2. Hanya A saja tanpa B. Berarti A komplement. Nah, berarti dibatasi ini saja. Nah, ini hanya A. Terus untuk yang keempat, banyak anggota himpunan hanya B saja tanpa A. Berarti B komplement. Berarti yang di tengah ini tidak ikut. Nah, berarti di sini saja. B komplement. Nah, untuk yang nomor 5 yang berada di luar himpunan A dan B itu banyak anggota semesta namun bukan anggota A maupun anggota himpunan B. Nah, baik. Itu karakteristik diagram Venn. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan contoh, ada beberapa contoh. Yang pertama, contohnya diketahui himpunan semesta. Nah, ini himpunan semesta yang dibicarakan nanti ada 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka diagram Venn-nya adalah, nah seperti ini. Diagram Venn-nya hanya satu lingkaran saja karena di sini hanya himpunan A. Nah, sama. Himpunan A tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka dibatasi oleh lingkaran atau kurva sederhana. Namanya ditulis dekat lingkaran tersebut. Nah, yang tidak berada pada himpunan A, nah tetapi dia berada pada himpunan semesta. Nah, ada pada anggota himpunan semesta yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena tidak berada pada himpunan A atau berarti A komplement. Nah, selanjutnya yaitu contohnya diagram Venn dari himpunan S. Nah, di sini himpunan S-nya sama kayak tadi kecuali angka 10, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, di sini diketahui himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6. Maka diagram Venn-nya, nah diagram Venn-nya seperti ini. Ada dua lingkaran karena di sini yang diketahui ada dua himpunan A dan B. Himpunan A berisi angka 1, 2, 3. Untuk yang himpunan B 4, 5, 6. Nah, di sini lingkaran A dan lingkaran B tidak saling berdekatan atau tidak ada anggota yang sama yang dimiliki anggota A, himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi terpisah. Nah, yang tidak berada pada himpunan A dan B dituliskan di luar himpunan tersebut, yaitu 7, 8, 9, tetapi masih di dalam persegi panjang. Baik, untuk selanjutnya contohnya yaitu diagram Venn. Gambarlah diagram Venn dari himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, di sini diketahui himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena ini ada angka yang sama atau A irisan B. A irisan B tadi apa? Anggotanya yang dimiliki oleh himpunan A dan dimiliki oleh himpunan B. Nah, maka di sini yang sama ada hanya angka 4. Maka 4 dituliskan di tengah di sini antara A dan B. Dibatasi oleh lingkaran A dan dibatasi oleh lingkaran B. Jadi himpunannya seperti ini. Yang hanya untuk himpunan A berarti 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Nah,
tadi misal hanya himpunan A, berarti kecuali 4. 1, 2, 3. Hanya himpunan B saja. Nah, berarti 5, 6, 7. 4-nya tidak diikutkan jika hanya. Nah, baik, selanjutnya tadi yang tidak berada pada himpunan A dan himpunan B dituliskan di luar himpunan tetapi masih di dalam persegi panjang. Berarti angka 8 dan 9. Baik, selanjutnya yaitu diketahui himpunan S, disuruh menggambar diagram Venn juga. 1, 2, 3 sampai 9. Nah, di sini himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka himpunannya seperti apa, Bu? Nah, seperti ini. Nah, di sini himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, A di dalam himpunan B. Kenapa? Karena A itu 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 dimuat juga pada anggota himpunan B. Maka jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini. Nah, A-nya berada pada himpunan B. Nah, seperti ini. Maka selain anggota A dan B, tadi 8 dan 9 dituliskan di luar anggota atau kurva A dan B. Nah, sama. Oke, selanjutnya. Nah, diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sama ya, himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti ini gambar diagram Venn-nya. Hanya satu lingkaran, meskipun ada dua himpunan A dan B. Karena A dan B memiliki anggota yang sama, berarti cukup digambarkan satu saja. Di sini diberi nama himpunan A dan B. Nah, untuk yang tidak termuat di anggota himpunan A dan B dituliskan sama kayak tadi, dituliskan di luar lingkaran, tetapi masih berada pada di dalam persegi panjang. Baik, untuk yang contoh yang terakhir, agar lebih jelas memahami materi diagram Venn, Ibu berikan contoh. Nah, di sini diketahui diagram Venn-nya. Kalau yang tadi diketahui himpunannya untuk menggambarkan diagram Venn, kalau di sini lebih membaca diagram Venn-nya. Nah, baik, dari diagram di samping. Nah, berdasarkan diagram di samping dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Nah, A, himpunan semesta atau S, itu yang berada di dalam persegi panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk himpunan A, berarti semuanya seluruh A. 1, 2, 3, 4. Himpunan B, berarti 4, 5, 6, 7. Ikut semuanya. Nah, untuk D, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B, maka C hanya 4. Nah, itu berarti pengertian apa tadi? A irisan B karena anggotanya menjadi himpunannya itu merupakan anggota A dan anggota B. Nah, di sini 4 karena 4 dimiliki oleh anggota A dan anggota B. Nah, E, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Maka D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti apa D ini? A gabungan B, ya kan? Karena anggotanya anggota A atau anggota B. Berarti keseluruhan 4 hanya ditulis satu kali meskipun dimiliki oleh kedua himpunan A dan B. Yang F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Nah, berarti ini pengertian apa? Di operasi himpunan kemarin A komplement, hanya anggota A tetapi B tidak memiliki anggota tersebut. Nah, maka E itu 8 dan 9 ya.
8, maaf, ini berarti himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B. Oh maaf, berarti ini yang di luar anggota himpunan A dan di luar anggota himpunan B. Berarti 8 dan 9. Berarti 8 dan 9 tidak termuat di sini. Berarti A gabungan B komplement. Oke, ya. 8 dan 9, tapi dia berada pada himpunan semesta. Nah, untuk yang G, himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Maka F 1, 2, 3. Nah, ini yang maksudnya A komplement. Itu hanya, di sini hanya menjadi anggota A. B, jika anggota itu dimiliki B, maka tidak ditulis karena hanya menjadi anggota A. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang D, H, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Maka G, ini harusnya G, 5, 6, 7. Nah, ini B komplement. Nah, baik, begitu G. Nanti jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui tatap muka jika di dalam kelas. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.